Ada garam di atas kaca. Assalamualaikum pembuka bicara. Salam sejahtera untuk agama lainnya. Perkenalkan, nama saya Fala Aribila Subagio. NIM 12101834043. Jurusan Tadris Bahasa Indonesia 5A. Di sini saya akan menjelaskan profil bahan ajar dan beda kompetensi. Judul bahan ajar: Bebas ekspresi dalam belajar puisi modern. Bentuk bahan ajar cetak. Keunggulan bahan ajar: sangat mudah dimengerti oleh siswa. Siswa mampu menguasai materi dengan tuntas. Harga sangat terjangkau. Mudah diperoleh dan dibawa kemana-mana. Mudah dipelajari kapan dan dimanapun. Memotivasi siswa untuk terus belajar. Bisa digunakan secara berkelompok. Merupakan media yang paling canggih untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan prinsip-prinsip umum serta abstrak dengan menggunakan argumentasi yang logis. Pengertian struktur dan ciri kebahasaan teks puisi modern. Pengertian: puisi baru atau puisi modern adalah puisi yang jenis tidak terikat dengan aturan baku tertentu dalam pembuatan atau pembacaan. Artinya, puisi baru merupakan jenis puisi yang bebas, tidak terikat dengan aturan terkait jumlah suku kata, jumlah baris, rima, ataupun jumlah bait dalam pembuatannya. Berdasarkan perkembangannya, terdapat dua jenis puisi, yaitu puisi baru dan puisi lama. Nah, puisi baru ini merupakan puisi bebas, sedangkan puisi lama adalah puisi yang terikat dengan aturan-aturan tertentu. Berikutnya struktur fisik. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Pencitraan adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau hal lain. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Ritma berkaitan dengan rima, bunyi, kata, frasa, dan kalimat pada puisi. Tipografi puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir ke tepi kanan baris. Berikutnya struktur batin. Ada tema. Sebuah puisi tentunya memiliki tema yang melingkupi keseluruhan puisi. Berikutnya perasaan. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dalam dihayati pembaca. Hal ini karena tema yang sama dapat dituturkan penyair secara berbeda dan hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. Nada dan suasana. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan perasaan, atau hanya berupa cerita. Seringkali puisi bernada santai seperti dalam puisi Membeling. Kemudian suasana adalah keadaan jiwa membaca setelah membaca puisi tersebut atau psikologis yang ditimbulkan terhadap pembaca. Amanat atau pesan. Kita dapat menelaah amanat dalam suatu puisi jika telah memahami tema, rasa, dan nada pada puisi tersebut. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan berada di balik tema yang digunakan. Ciri kebahasaan. Pemadatan bahasa membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa sehingga mampu untuk menyihir pembaca. Pemilihan kata khas agar puisinya lebih bermakna. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah makna hias, persamaan bunyi, lambang. Kata konkret. Keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih berwujud dan konkret. Pengimajian
dapat berupa kata ataupun rangkaian kata-kata yang bisa memperjelas sesuatu yang ingin disampaikan penyair karena penggugah rasa imajinasi pembaca. Irama. Dalam puisi sering kita jumpai pengulangan kata, frasa, bunyi maupun kalimat. Tata wajah atau tipografi. Sebagai penyair menganggap tata wajah sebagai unsur puisi yang paling penting. Kompetensi dasar dan indikator. KD 4.7 ini mengidentifikasi unsur-unsur membangun teks puisi yang dipendengar atau dibaca. Indikator memahami pengertian unsur-unsur pembangun puisi. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi. Kegiatan belajar. Pengetahuan, contoh langkah penyusunan puisi, contoh variasi sampiran pantun dengan beragam tema, contoh variasi pantun dengan beragam tema, keterampilan praktik menulis puisi dari objek sekitar yang diamati, praktik menunting dan memperbaiki puisi yang dibuat. Rubrik penilaian. Penilaian penulisan pantun. Hal yang dinilai. Tema berkaitan dengan hal-hal yang positif. Tema sesuai dengan hal yang ditentukan. Isi sampiran pantun tidak mencontoh yang pernah ada. Pola pengembangan lirik tidak mencontoh yang ada. Bagian sampiran pantun. Rima silang pada lirik 1 dan 2. Isi kalimat dalam sampiran logis. Struktur kalimat sesuai dengan kaidah. Tidak berkaitan langsung dengan isi pantun. Bagian isi pantun. Rima saling pada lirik 3 dan 4. Isi kalimat logis. Struktur kalimat sesuai dengan kaidah. Tidak berkaitan langsung dengan isi sampiran. Penilaian musikalisasi syair. Hal yang dinilai. Pilihan nada atau irama sesuai dengan isi syair ataupun pantun. Nada diciptakan secara orisinal atau mengadaptasi. Penampilan tim dalam melakukan musikalisasi. Volume suara memadai. Siswa akan mendapatkan nilai 4 jika terdapat semua unsur. Nilai 3 jika terdapat 3 unsur. Nilai 3 jika terdapat 2 unsur. 1 jika terdapat 1 unsur. Skor akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Dalam sumur ada duri. Saya Fala pamit undur diri.